Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah Israiliyat seringkali digunakan untuk menjelaskan tentang suatu hal menyangkut sejarah masa lampau sebelum diutusnya Rasulullah. Banyak kitab-kitab samawi yang juga menyelipkan kisah-kisah Israiliyat dalam membahas suatu masalah tertentu. Seperti apa sebenarnya kisah Israiliyat itu? Apakah boleh seorang muslim mempercayai dan menceritakan kisah-kisah Israiliyat kepada muslim lainnya? Kisah-kisah Israiliyat menyebar tidak lepas berawal dari keingintahuan bangsa Arab untuk menggali informasi terutama tentang kisah-kisah dalam Al-Quran yang tidak merinci peristiwanya. Keingintahuan itu tersalurkan dengan menanyakan informasi yang dibutuhkan kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Interaksi antara bangsa Arab dengan ahli kitab terutama orang-orang Yahudi sudah lama terjalin sejak 70 Masehi setelah para ahli kitab melarikan diri dari kejaran dan penyiksaan penguasa Romawi. Selain itu dalam perdagangan musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman, bangsa Arab juga selalu berjumpa dan berkomunikasi dengan ahli kitab yang tinggal di daerah tersebut. Dari situlah budaya dan pemikiran ahli kitab diserap oleh bangsa Arab. Sebagian dari ahli kitab itu ada yang memeluk agama Islam misalnya saja seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar dan yang lainnya, yang mereka semua telah memiliki informasi-informasi beragam berkaitan tentang kisah-kisah Israiliyat. Informasi itu kemudian dengan mudah diterima bangsa Arab karena dianggap hanya sekedar cerita masa lalu dan tidak terkait dengan persoalan hukum yang harus diverifikasi lebih jauh kesahihannya. Mulanya hanya sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Berdasarkan riwayat itulah cerita-cerita Israiliyat berkembang dan masuk ke dalam buku-buku tafsir. Hampir kebanyakan buku-buku tafsir klasik memuat kisah-kisah yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Istilah Israiliyat meski dinisbatkan kepada Israel, yaitu julukan bagi Nabi Yakub, dan merujuk kepada kisah yang bersumber dari orang-orang Yahudi. Tetapi dalam perkembangannya Israiliyat lebih populer dikenal untuk kisah atau dongeng masa lalu yang masuk ke dalam tafsir dan hadits, baik yang bersumber dari orang-orang Yahudi Nasrani maupun yang lainnya. Cerita-cerita itu semakin berkembang dengan banyaknya orang yang berprofesi sebagai al-qososun, yang selalu menonjolkan keanehan-keanehan dalam penyampaiannya agar menarik perhatian pendengar. Memang, tidak semua Israiliyat itu lemah atau palsu riwayatnya. Ada juga di antaranya yang sahih, seperti penjelasan Abdullah bin Salam tentang sifat-sifat Rasulullah yang termaktub dalam Taurat, dan dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Demikian pula, tidak semua kisah Israiliyat itu bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah dan ada pula yang tidak ditemukan penolakan dan pembenarannya dalam ajaran Islam. Al-Mas'ud Anhu. Kisah-kisah tersebut ada yang terkait dengan akidah dan masalah hukum, ada pula yang tidak berhubungan sama sekali dengan keduanya, melainkan hanya berupa nasihat dan informasi peristiwa masa lalu. Hampir kebanyakan buku-buku tafsir klasik memuat kisah-kisah yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Istilah Israiliyat meski dinisbatkan kepada Israel, yaitu julukan bagi Nabi Yakub, dan merujuk kepada kisah yang bersumber dari orang-orang Yahudi. Tetapi dalam perkembangannya Israiliyat lebih populer dikenal untuk kisah atau dongeng masa lalu yang masuk ke dalam tafsir dan hadits, baik yang bersumber dari orang-orang Yahudi Nasrani maupun yang lainnya. Cerita-cerita itu semakin berkembang dengan banyaknya orang yang berprofesi sebagai al-qososun, yang selalu menonjolkan keanehan-keanehan dalam penyampaiannya agar menarik perhatian pendengar. Memang, tidak semua Israiliyat itu lemah atau palsu riwayatnya. Ada juga di antaranya yang sahih, seperti penjelasan Abdullah bin Salam tentang sifat-sifat Rasulullah yang termaktub dalam Taurat, dan dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Demikian pula, tidak semua kisah Israiliyat itu bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah dan ada pula yang tidak ditemukan penolakan dan pembenarannya dalam ajaran Islam. Al-Mas'ud Anhu. Kisah-kisah tersebut ada yang terkait dengan akidah dan masalah hukum, ada pula yang tidak berhubungan sama sekali dengan keduanya, melainkan hanya berupa nasihat dan informasi peristiwa masa lalu. Para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyat. Di dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang menjadi basis argumentasi bolehnya untuk menanyakan informasi terkait kitab suci kepada ahli kitab, yaitu pada surat Yunus ayat 94, maka jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ada juga hadits Nabi
yaitu, sampaikan dariku walau satu ayat, dan ceritakan, apa yang kalian peroleh, dari Bani Israel, tidak ada dosa. Barang siapa sengaja berdusta mengatasnamakanku maka bersiaplah untuk masuk ke neraka. Hadits riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Ayat dan hadits itu dipahami para ulama sebagai dasar membolehkan mengutip riwayat Israiliyat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadits tersebut tentu yang tidak mengandung kebohongan, yang bertentangan dengan ajaran agama dan juga akal sehat sudah pasti ditolak. Sementara itu yang tidak ditemukan pembenaran dan penolakannya, para ulama memilih sikap tawakuf, tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan. Ini sejalan dengan bunyi hadits Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dahulu ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka tafsirkan dengan bahasa Arab kepada ahli Islam, muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian percayai mereka, jangan pula kalian dustakan, namun katakanlah, seperti dalam ayat. Ayat yang dimaksud yaitu surat Al-Baqarah ayat 136. Meski tawakuf dan tidak membenarkan dan tidak menolaknya, para ulama membolehkan untuk meriwayatkan sekedar sebagai bentuk pemaparan atas kisah yang ada di kalangan mereka, dan itu termasuk dalam kebolehan yang dibenarkan oleh ayat dan hadits tersebut. Kebolehan itu tentu dalam batas-batas tertentu, yaitu tidak terkait dengan masalah akidah dan hukum, serta tidak ditemukan pembenaran dan penolakannya dalam ajaran Islam. Demikian penjelasan tentang apa itu Israiliyat dan hukum-hukumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.